Opong. Lanang ya buruk. Pembelaan. Ini adalah Desa Labuan Ratu 7, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Desa yang bersebelahan dengan Taman Nasional Waikambas ini, mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Maka tak heran jika gajah liar hadir bertamu ke desa ini untuk mencari makanan, bermain, yang menyebabkan kerugian bagi para petani. Konflik ini tidaklah sesuatu yang baru. Masyarakat Labuan Ratu 7 ini mulai melakukan pertahanan sejak tahun 1992 menggunakan pagar setrum tenaga surya. Sampai saat ini, semua cara itu tidak bisa menghalangi gajah untuk tidak memasuki kawasan desa. Tidak salah jika desa ini bisa dijadikan tempat wisata edukasi. Ini adalah kegiatan uji coba paket wisata di Desa Labuan Ratu 7 yang diselenggarakan oleh Konsorsium Unila Alert di bawah naungan TFCA Sumatera. Kami adalah salah satu pesertanya. Oke, sekali Lampung deh, gua udah nyampe nih di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Dusun Margahayu, Desa Labuan Ratu 7, Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini kita sedang berada di Rumah Konservasi Universitas Lampung yang ada di Lampung Timur. Kita udah proses registrasi nih, gua udah dapat name-tag, terus di dalam tuh ada dapat buku sama ada beberapa ini juga agenda jadwal untuk hari ini. Nah, ini udah teman-teman lagi pada makan nih di sini. Nanti gak lama kita ada sedikit materi dari tim yang sudah standby di sini. Nanti gak lama kita langsung jalan-jalan sesuai jadwal yang diatur. Oke, terus ikuti gua, jangan kemana-mana, tetap di video ini. Rumah konservasi ini merupakan ikon kegiatan edu wisata di Desa Labuan Ratu 7 yang juga digunakan sebagai balai pertemuan dan kegiatan masyarakat. Oke ya, kita udah selesai sarapan, terus kita udah juga tadi masuk ke dalam, kita dapat ini nih. Ada buku, ada brosur, ada pena, ada jadwalnya untuk 2 hari ke depan. Nah, tadi juga ada sambutan juga dari beberapa warga lokal, termasuk ada instansi terkait dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur juga ada. Nah, kita rencananya destinasi pertama ini kita mau ke pembuatan batik tulis yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Mau tahu kayak mana? Yuk, jangan lama-lama, kita langsung cus ke lokasi. Let's go. Oke, kita udah nyampe nih di destinasi yang pertama, yaitu batik tulis Barata yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Nah, di sini nih langsung ada ibu-ibunya ngelihat lagi para ngebatik, ada yang lagi ngelukis juga, membuat motifnya. Kebetulan itu yang punya lagi ngejelasin tuh kayak mana proses pembuatan batik itu sendiri, bagaimana cara memakai lilin itu sendiri. Yuk kita lihat langsung kayak mana cara pembuatannya. Batik Barata ini adalah salah satu tempat yang ditawarkan jika kalian berwisata ke Desa Labuan Ratu 7. Kebetulan ini adalah destinasi pertama kami. Di sini nih metode pembatikannya beda. Biasanya kan metode manual itu pakai kompor yang masih ada wajannya, dicanting langsung ditetesin. Kalau ini udah ada modelnya pakai listrik, elektrik. Kalau batik manual kita sudah sempat bahas di sebelumnya, linknya bisa langsung ditetesin aja. Pesatnya perkembangan teknologi, batik tulis yang mulanya menggunakan canting dan kompor untuk mencairkan malamnya, di batik Barata sudah menggunakan canting elektrik. Jadi, pembatikan lebih mudah dan waktu lebih efisien. Selain itu, metode pewarnaannya pun berbeda. Bukan dicelup, melainkan dioles menggunakan busa.
Gimana guys? Berani coba? Setelah tadi kita ngelihat proses pembuatan batik sama tadi kita coba bagaimana cara menggunakan malamnya, sekarang kita lanjut ke destinasi wisata yang kedua, yaitu tempat pembuatan keripik tempe. Salah satunya di sini yang ada di Desa Labuan Ratu 7. Nggak usah lama-lama, kita pengen lihat kayak mana sih proses pembuatan keripik tempe itu sendiri. Yuk ikutin gua terus. Home industri pengolahan keripik tempe Sri Rejeki ini milik warga Desa Labuan Ratu 7, yaitu Ibu Sri Lestari. Tahap awal, tempe harus diiris setipis mungkin. Di sini kalian wajib coba betapa sulitnya mengiris tempe setipis-tipisnya. Setelah itu, dilumuri adonan yang sudah dibumbui lalu digoreng. Oke ya, ini udah ada keripiknya udah jadi. Kebetulan lagi nggak anget sih, udah enak. Keripik tempe yang udah jadi. Tadi ada yang motong nggak jelas motongnya. Terus yang ini potongan yang jelas yang bisa dijual. Terus ada yang lagi dikemas juga. Terus kita cobain harga kalau yang kayak gini kemasan ini yang 1 ton ini harganya 5.000 segini. Tuh, keripik tempe Sri Rejeki, nama ibunya Sri Lestari. Mungkin kalau disambungin Ibu Sri Lestari Rejeki. Tuh, Palangkawati, nomor HP tersedia di sini, harganya cuma 5.000 doang. Coba yang enak. Apa rasanya Pak? Rasa tempe. Oke, ini rasa tempe kecampur tahu. Ya ini rasa tempe banget, jadi namanya tempe. Maksimal 3 minggu daya tahannya, asal jangan simpan di kulkas. Setelah mempelajari proses pembuatan keripik tempe, kami melanjutkan dengan agrowisata di Kampung Sawah, Lampung Timur. Di situ, peserta berjalan kaki kurang lebih 2 km dengan melewati beberapa perkebunan dan sawah, di antaranya sawah padi, kebun gambas, kebun jeruk, kebun karet, dan masih banyak lagi. Sekaligus juga diberi penjelasan oleh pemandu wisatanya. Perjalanan seperti ini sungguh terasa menyenangkan, apalagi didukung dengan cuaca sore yang sejuk dan pemandangan yang asri. Tempat ketiga ini juga akan ditawarkan kepada calon wisatawan yang datang ke Desa Labuan Ratu 7 untuk menikmati indahnya sore, belajar, dan berpetualang. Tuh lagi pada ngambil jagung. Yang biasa ngebon kelihatan tuh langsung nyemplung masuk. Gak sadar kalau nantinya gatel. Sekarang lagi suka aja ngambil. Biar aja. Biar aja. Seninya Biar tahu kan kalau udah ngerasain gatelnya. itu nggak mau. Besok kapok. Gak. Lanjut. Aku suka kok. Pak itu gimana? Ya ini kita udah dapat jagung ya. Mana jagungnya coba? Nih. Tuh udah dapat jagung semuanya. Kita mau bakar rumah yang kita huni. Nggak, kita mau bakar jagung. Tapi jagungnya ini kecil-kecil. Maupun kecil-kecil juga, tapi kayaknya enak sih, manis. Kalau dari baunya sih, gua rasa sih manis. Tapi nggak tahu lah isinya nanti ya. Tahu nggak sekilo itu isinya 3. Udah jangan udah. Halo sekali Lampung ya, balik lagi dengan gue Abi Fernando ya. Di hari kedua ini kita mau jalan-jalan nih. Kita niatnya mau trekking ke beberapa wilayah sih. Mereka belum ngejelasin secara pasti wilayahnya di mana. Yang pasti katanya kita akan menyusuri beberapa aliran sungai dan perkebunan. Nanti diakhiri dengan mencoba untuk menyadap karet, menderes atau menyadap karet. Mau ketahui seruannya seperti apa? Yuk ikuti gue terus. Masih di uji coba paket wisata Desa Labuan Ratu 7, Lampung Timur. Jadi kalau tanaman padi jagung itu ya harus dijaga 24 jam. Karena bapak-bapaknya kasihan sama istrinya, malamnya ditinggal terus, istrinya kesepian. Jadi sekarang bapak-bapaknya ganti tanaman. Kirain gajah anjing itu buat temenin istrinya. Jadi gajah liar itu masuk ke desa lewat dari mana aja.
Di tiap malam itu tahu sudah di belakang rumah, ngambrukin pohon kelapa, slonong boy. Gajah zaman dulu itu sebelum ada kanal. Nah sebelum ada kanal juga dulu di perbatasan hutan Taman Nasional Waikambas dengan desa itu pernah dipasang setrum tenaga surya tahun 1992. Nah tujuannya gajah liar itu biar tidak masuk ke peladangan atau ke pemukiman. Nah karena gajah itu pinter, dia bisa melewati setrum tersebut dengan cara merobohkan pohon di sebelahnya. Kalau cerita-cerita orang tua itu mitos atau enggak, kalau orang yang kena gajah meninggal itu kenapa darahnya enggak ada yang menetes, dihisap sama gajahnya. Jadi sama sekali enggak ada darah yang keluar kalau ada orang korban kena gajah itu. Dan setelah orang itu sudah positif mati, sama gajah itu ditimbun pakai rumputan atau pakai apa, disumputin sama gajahnya. Manusia itu nyari nggak ketemu. Akhirnya yang bisa menemukan ya pakai gajah lagi. Pakai pawang gajah. Iya pakai pawang, pakai gajah jinak dicari lagi. Gitu. Jadi pakai anjing pun nggak ketemu, nggak ketemu pakai anjing. Anjing itu hanya menemukan jejak bekas gajahnya aja. Itulah salah satu alasan mengapa dusun ini diberi nama Margahayu yang artinya selamat. Selamat dari gajah. Kegiatan trekking ini belum berhenti sampai penjelasan mengenai sejarah dan hal menarik tentang gajah saja. Tetapi, kita pun diajak menuju kebun karet milik salah satu warga desa di sini, yaitu Pak Puri. Ini adalah salah satu pekerjaan masyarakat sekitar yang memiliki nilai untuk dipelajari. Setidaknya kalian bisa tahu dan merasakan menyadap karet itu sendiri. Di kebun karetnya Pak Puri. Jadi kita di sini belajar menderes karet. Nah kalau di sini deres karet itu tidak terlalu pagi. Kalau di tempat lain itu habis subuh sudah berangkat ya. Kalau di sini nggak berani habis subuh berangkat, karena takutnya kalau habis subuh berangkat masih gelap, nanti pas waktu deres dibarengin sama si dugul. Jadi kalau di sini deres karet harus sudah terang. Karet banget, namanya juga karet. Iya. Ini langsung dia keluar tuh. Iya. Berdiri. Oh gini. Oh gini. Santai aja, Mbak. Tenang aja, jangan tegang. Kalau kena kayunya itu bisa rusak nih kayak gini. Ini nanti kulitnya numbuhnya melentung kayak gini. Nanti kalau dideres lagi payah ya. Nggak bisa ngalir ke sini, pasti tumpah. Itu luka itu. Oh, jadi Jadi ini yang kedalaman itu. Di mana kita? Ngapain kita? Jalan-jalan. Desa Labuan Ratu 7. Maju Jaya sukses. Kali ini kita mengunjungi home industri milik Pak Patmianto, yaitu pembuatan tahu. Di sini kita belajar cara pembuatannya, mulai dari penggilingan, perebusan, penyaringan sari kedelai dari ampasnya, pemerasan juga dibutuhkan hingga benar-benar terpisah, pencampuran sari kedelai dengan air larutan, lalu pengurusan sisa air dengan menyisakan endapan. Nah, endapan tadi yang nantinya dicetak menggunakan kain, lalu ditekan dan didiamkan. Setelah itu, melakukan pemotongan tahu dan dilanjutkan dengan penggorengan dan diakhiri dengan pengemasan. Pak Patmianto mengatakan, dari 3 kg kacang kedelai itu bisa menjadi kurang lebih 300 potong tahu. Perjalanan dilanjutkan untuk melihat pembuatan batu bata yang masih berada di Desa Labuan Ratu 7. Tobong merupakan istilah yang dikenal masyarakat sebagai tempat pembuatan batu bata. Perempuan begini-begini ya Bu ya? Laki kok nggak emosi ya? Emosi. Cemberut. boleh. Royko. Ayo antem, 1, 2, 3. 1. besok itu kayaknya. Kopong.
Bagus tuh. Bagus tuh. Dari sekian banyak ibunya dia yang bilang bagus. Sampai mantung kok. Total waktu yang dibutuhkan untuk membuat batu bata ini kurang lebih 1 bulan. Mulai dari pengambilan tanah liat, pengulenan, pencetakan, pengeringan, hingga proses akhir di pembakaran. Sekali pembakaran, mereka bisa menghasilkan kurang lebih 19.000 batu bata. Selanjutnya, kita menuju rumah konservasi kembali. Kesimpulannya, Desa Labuan Ratu 7 tentunya bisa dimasukkan ke dalam jadwal liburan kamu nih guys. Dengan berwisata ke Desa Labuan Ratu 7 ini, kalian tidak hanya mendapatkan pemandangan yang asri, tetapi hal-hal menarik yang mendidik juga didapatkan. Buat kalian yang mau berlibur di desa ini, kalian bisa deh hubungin Instagramnya di bawah ini, atau bisa cek di deskripsi. Mau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, bebas pokoknya. Kapan lagi coba berwisata tapi kamu yang atur jadwalnya dan kemana aja. Oke deh, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu Lampung Ge untuk membangun channel ini dengan cara like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.